Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jejang Channel. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik sobat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan khusus bagi guru RA atau madrasah tahun 2021. Sebelum dilanjut, saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Baik sobat sekalian, ini adalah SK Keputusan Dirjen Pendis nomor 7243 terkait petunjuk teknis tunjangan khusus guru RA Madrasah tahun 2021. Nah, kalau dilihat dari SK-nya, SK ini juga sama ditetapkan pada 23 Desember 2020. Ini khusus mengatur tentang bagaimana teknis tunjangan atau pemberian tunjangan khusus guru RA atau madrasah tahun 2021. Kalian, ini adalah beberapa istilah yang dipakai atau digunakan dalam petunjuk teknis tunjangan khusus guru RA atau madrasah 2021. Baik, kita pahami pengertiannya atau maknanya. Pemberian tunjangan khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi guru untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru Rodotul Atfal dan madrasah yang bertugas di daerah khusus, yang pemberiannya bersifat tidak permanen atau tidak terus-menerus. Hal yang penting kita pahami dari poin pengertian yang pertama tentang tunjangan khusus. Pertama nih, diberikan kepada guru RA atau madrasah yang berada di daerah khusus. Nah, kemudian yang kedua, pemberian tunjangan ini sifatnya tidak permanen atau tidak terus-menerus. Jika tahun ini dapat tunjangan khusus, nah tidak diyakinkan tahun depan untuk dapat kembali sebagai guru yang mendapatkan tunjangan khusus. Nah, pemahamannya seperti itu ya sobat sekalian. Tunjangan khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru Rodotul Atfal dan madrasah di daerah khusus. Kemudian, tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat undang-undang guru dan dosen, antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Guru, pengertiannya sudah jelas, kemudian madrasah juga sudah jelas, kemudian satminka juga sama. Maksudnya tunjangan khusus ini hanya diberikan kepada guru yang berada di satminkalnya saja gitu, atau di tempat induk tempat mengajar guru tersebut. Tujuan dari tunjangan khusus ini adalah yaitu untuk memotivasi, sebagai bahan motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dan kesejahteraan guru RA dan madrasah. Kemudian sasaran dan kriteria. Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah guru bukan PNS pada RA dan madrasah dengan kualifikasi S1 atau D4 yang bertugas di daerah khusus yang tercatat di Simpatika. Diprioritaskan guru yang usianya lebih tua dan masa pengabdiannya lebih lama. Nah, itu ya sobat sekalian, sasaran dan kriterianya. Sasarannya adalah guru yang memang bertugas di daerah khusus. Nah, kemudian kualifikasi akademiknya sudah S1 atau D4, kemudian tercatat juga di Simpatika. Nah, kemudian lebih diprioritaskan guru yang lebih senior lah, yang lebih lama pengabdiannya di madrasah atau RA. Kemudian sumber dananya, nih pemberian tunjangan khusus ini dibebankan anggarannya pada DIPA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikutnya, ini adalah mekanisme pelaksanaan dari pemberian tunjangan khusus guru RA dan madrasah tahun 2021. Penetapan penerima. Penetapan penerima dilakukan dalam bentuk penerbitan surat keputusan Dirjen Pendis berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data di Simpatika. Itu yang pertama ya, untuk penetapan penerima.
Kemudian yang kedua, penyaluran tunjangan. Tunjangan khusus diberikan atau disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Jadi, guru yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan tunjangan khusus itu akan menerima secara langsung ke rekening pribadinya. Kemudian yang kedua, pembayaran atau penyaluran tunjangan khusus dilakukan setiap semester. Jadi semester pertama dan semester kedua untuk tahun berjalan, begitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, nominal tunjangan. Nah ini ya sobat sekalian yang barangkali banyak orang tanyakan, sebenarnya besaran dari tunjangan khusus yang diperuntukkan untuk guru RA madrasah tahun 2021 yang bertugas di daerah khusus itu berapa? Nah ini ya sobat sekalian, besaran tunjangan khusus guru bukan PNS adalah Rp1.350.000 per orang per bulan dan berlaku untuk 12 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2021, sehingga total penerimaan untuk 1 tahun adalah Rp16.200.000. Jadi sudah jelas ya sobat sekalian bahwasanya besarannya Rp1.350.000 per orang per bulan. Nah kalau misalkan 12 bulan berarti jumlahnya Rp16.200.000 per orang per tahun begitu. Kemudian yang kedua, tunjangan khusus diberikan selama 12 bulan. Kemudian yang berikutnya, tunjangan khusus diberikan kepada guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan, atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini hanya berhak menerima 1 porsi tunjangan khusus. Meskipun mengajar pada lebih dari 1 madrasah, guru tersebut tidak dibenarkan menerima lebih dari 1 porsi tunjangan khusus. Kemudian berikutnya ini adalah kewajiban penerima tunjangan. Pertama, melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 tahun pelajaran sesuai jadwal di RA dan madrasah yang menjadi tempat tugasnya. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA dan madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kewajibannya adalah setiap guru RA dan madrasah yang menjadi penerima tunjangan khusus wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kinerja. Kemudian yang kelima, penghentian pemberian tunjangan khusus dihentikan apabila guru yang bersangkutan, nah ini adalah ketentuan bila mana atau kapan tunjangan khusus ini dihentikan pemberiannya. Nah yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, berusia 60 tahun atau sudah memasuki usia pensiun. Yang ketiga, beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain. Yang keempat, beralih tugas atau mutasi menjadi guru pada instansi selain Kementerian Agama, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru RA dan madrasah, kemudian tidak berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru RA madrasah. Kemudian yang terakhir, tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Kemudian yang terakhir, sobat sekalian, dari petunjuk teknis tunjangan khusus guru RA madrasah ini adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi tentu saja dilakukan oleh Kementerian Agama baik pusat kemudian sampai dengan daerah. Kemudian laporan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus ini dibuat secara elektronik melalui Simpatika berupa tersampaikannya tunjangan khusus ke penerima bantuan. Yang terakhir adalah penutup. Kemudian petunjuk teknis ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani. Demikian barangkali sobat sekalian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat informasi ini. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, tekan like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.